Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan biologi edukasi. Kali ini biologi edukasi akan membahas mengenai garis besar dari proses yang namanya translasi dan struktur dari tRNA atau RNA transfer. Nah, jadi ini garis besarnya saja. Nanti akan saya jelaskan yang lebih detail mengenai proses translasi. Kita tahu bahwa proses sintesis protein memiliki dua tahapan utama. Yang pertama adalah proses transkripsi. Ini sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah proses dari yang namanya translasi. Nah, nanti kita bahas yang nomor 2 ini, translasi, karena proses transkripsi ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, setelah mengalami proses transkripsi, maka tahap kedua akan terjadi proses translasi, yaitu yang namanya translasi adalah pembentukan asam amino, atau boleh dikatakan pembentukan protein gitu aja. Karena nanti hasil akhirnya adalah protein. Nah, ini adalah gambaran umum. Proses pertama adalah transkripsi, yaitu pembentukan mRNA. Kemudian dari mRNA ini akan dibawa ke sitoplasma. Jadi yang ini adalah sitoplasma. Untuk dilakukan tahap berikutnya, yaitu proses translasi ini. Nah, ketika memasuki proses translasi, maka pertama kali yang terjadi adalah, sebelum ke situ, di sini ada warna ungu ya, ungu ini biru ke ungu ya, menurut saya ini ungu. Ungu ini adalah jenis asam amino. Jadi yang ungu ini adalah asam amino. Ini saya buat garis 2, yang sebelah kanan nanti saya gunakan untuk tRNA-nya. Jadi mRNA ini pertama kali ketika dia sudah sampai di bagian sitoplasma, maka nanti akan bergabung dengan ribosom ini. Jadi yang ini adalah ribosom. Nempel di antara subunit besar dan subunit kecil dari ribosom. Di mRNA sendiri kita tahu bahwa ada yang namanya kodon. Kodon itu terdiri dari 3 triplet basa nitrogen atau triplet 3 basa nitrogen. Di mana nanti basa nitrogen ini akan diterjemahkan menjadi yang namanya asam amino. Setelah mRNA ini menempel pada ribosom, maka nanti di sini adalah ujung 5 aksen. Ujung 5 aksen berarti di posisi adalah 3 aksen. Kemudian ketika proses terjadi translasi, maka pergerakan dari mRNA ini adalah ke arah kiri ini, yaitu menuju ke arah yang 5 aksen ini. Jadi pergerakannya ke arah sana ya. Arah di gambar berarti ke arah sini. Arahnya seperti ini. Nah, setelah terjadi penempelan, maka nanti ada 2 hal terkait proses translasi selain dari mRNA, yaitu tRNA ini. Nah, ini adalah tRNA atau RNA transfer. RNA transfer ini nantilah yang membawa asam amino. Jadi RNA transfer ini dia nanti akan membawa yang namanya asam amino yang nanti akan dirangkai menjadi polipeptida. Berikutnya, ketika ini mRNA sudah terjadi penempelan, maka kodon ini akan terkait dengan yang namanya antikodon. Jadi ada kodon, ada antikodon. Ada kodon, kemudian ada antikodon. Misalnya kodon ini adalah pada mRNA ya kodonnya. Misalnya kodonnya adalah UAC misalnya. Maka antikodonnya adalah AUG. Nanti akan saya jelaskan lebih rinci ketika membahas mengenai penerjemahan kode genetika, pembentukan dari sintesis protein ini.
UAC, maka antikodonnya adalah AUG. Nah, antikodon ini dia terdapat pada tRNA. Sedangkan kodon itu dia terdapat pada mRNA. Nah, ini contohnya seperti ini. Di sini saya contohkan adalah yang tengah ini adalah kodonnya UUU, maka antikodonnya adalah AAA. Nah, di bagian ribosom itu nanti ada 3 tempat. Tempat pertama, kedua, dan ketiga. Tempat pertama ini dinamakan dengan posisi A. Kemudian yang tengah ini namanya adalah P. Dan yang terakhir, yang bagian sebelah kiri, ini adalah namanya E. Jadi ada 3 situs perlekatan dari tRNA ini, A, P, dan E. Nah, pada pertama kali yang terjadi ketika akan terjadi proses penempelan tRNA ke bagian kodon, tahap pertama, tRNA ini sudah nanti akan terjadi penempelan asam amino. Jadi asam amino ini nanti akan menempel ke bagian tRNA dengan antikodon yang sudah sesuai. Jadi di sini ada antikodon yang bawah ini. Dia akan menyesuaikan dengan kondisi asam amino ini. Jadi asam amino A, maka dia hanya cocok pada antikodon A, misalnya seperti itu. Jadi misal tidak mungkin bisa terjadi misalnya asam amino A, kemudian antikodonnya dia B, itu tidak bisa. Nah, jadi ini pertama itu. Jadi dia nanti akan terjadi penempelan terlebih dahulu antara asam amino dengan tRNA yang sudah terbentuk. Ini ya, tRNA with amino acid attached. Anda begitu lancar berbahasa Inggris, intinya seperti itu. Jadi di sini ada penempelan asam amino di bagian tRNA ini. Nanti strukturnya ada di sebelah kanan ini. Setelah terjadi proses penempelan, maka tahap berikutnya adalah ke sini ini. tRNA yang sudah terikat asam amino nanti akan masuk ke situs A ini dulu. Nah, asam amino tRNA mana yang bisa memasuki situs A ini adalah tRNA yang memiliki antikodon komplement dengan kodonnya. Jadi misalnya di sini GGC, ini kodonnya GGC, maka antikodon yang bisa masuk ke sini ke bagian situs A itu hanya antikodon jenis CCG. Jadi di sini sudah diurutkan sedemikian rupa, jadi tidak boleh sembarang tRNA bisa masuk ke dalam ribosom ini. Yang bisa masuk hanya tRNA yang memiliki komplement dengan kodonnya, atau kodon memiliki komplement dari CCG ini. Seperti itu. Setelah dari posisi A ini nanti akan dilanjutkan masuk ke situs kedua, yaitu situs B. Jadi nanti terjadi pergerakan kodon. Kodon ini dia bergerak ke arah kiri tadi, ini pergerakan ke arah kiri. Sehingga posisi dari tRNA pada situs A akan bergerak ke situs berikutnya, yaitu situs P. Nah, di situs P inilah nanti asam amino akan dilepaskan dari tRNA. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi glisin yang masuk ke bagian P ini, maka nanti akan terjadi pemutusan ikatan pada glisin di sini, potong seperti ini. Jadi dipotong di bagian ini. Kemudian glisin ini akan bergabung dengan asam amino lain yang sudah terangkai sebelumnya. Jadi nanti pada situs P ini nanti yang terjadi adalah misalnya ini asam amino, nah seperti ini. Dia nanti akan bergabung satu sama lainnya seperti itu, membentuk deretan yang dinamakan dengan polipeptida. Polipeptida inilah yang nanti akan membentuk yang namanya protein. Nah, setelah terjadi pengikatan pada bagian ini, bergabung asam aminonya di situs P, maka nanti tRNA yang ada pada situs B ini akan bergerak ke sebelah kirinya, yaitu pada situs E atau exit site seperti itu. Ketika dia sudah masuk ke E, ini dia sudah tidak membawa potongan dari asam amino. Karena asam amino sudah dilepaskan di bagian sini pada situs P ini. Baru nanti pada berikutnya akan geser lagi baik kodon maupun
tRNA, geser lagi sehingga terjadi pelepasan bagian dari tRNA ini. Jadi setelah dia geser lagi, maka tRNA lepas dari ribosom. Ini keluar ya. Nah, berikutnya tRNA yang sudah lepas ini nanti akan berikatan lagi dengan asam amino. Jadi tRNA ini tidak sekali pakai, bisa dipakai terus-menerus selama dia tidak mengalami kerusakan, maka bisa digunakan lagi untuk berikatan dengan asam amino yang sesuai. Setelah itu nanti akan kembali lagi ke bagian sebelah sini. Garis besarnya seperti itu untuk translasi, nanti akan saya jelaskan lebih rinci ketika membahas kompleks dari proses sintesis protein dari proses transkripsi sampai proses translasi. Ini garis besarnya saja. Nah, sekarang kita berpindah ke arah sebelah kanan di sini. Pada arah sebelah kanan ini adalah struktur dari tRNA. Yang atas ini adalah struktur 2 dimensi, yang bawah adalah struktur 3 dimensi. Gambarnya seperti ini. Jadi dia tRNA itu sebetulnya ya sama-sama seperti RNA pada umumnya, tetapi dia memiliki bentuk seperti huruf T seperti ini. Kalau pada struktur 2 dimensi ya. Kalau pada mRNA itu dia lurus seperti ini, kemudian di sini ada situs bagian 5 aksen dan 3 aksen ya. Ini kodenya ada di bagian sini. Tetapi kalau pada tRNA antara bagian 3 aksen dan 5 aksen ini lokasinya berdekatan seperti ini. Nah, contohnya ini. Ini adalah bagian dari 3 aksen dan 5 aksen ini. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena pada tRNA nanti ada ikatan hidrogen. Nah, di sini ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini mengakibatkan antar satu bagian basa nitrogen dengan basa nitrogen lainnya itu nanti akan saling terikat satu sama lain. Di mana kita tahu bahwa kalau pada DNA berarti G sama C, misalnya T sama A dan seterusnya sama. Di sini G akan berikatan dengan C, kemudian A berikatan dengan U. Nah, seperti ini. Jadi di bagian-bagian tertentu ada ikatan antara A sama U, yaitu lokasinya kalau pada sini berarti bagian ini. Nah, ini ada ikatan hidrogen. Di sini juga ada ikatan hidrogen. Kemudian di bawah ini juga ada ikatan hidrogen. Nah, kemudian kita tahu bahwa tRNA itu memiliki antikodon. Antikodon lokasinya ada di bawah ini. Jadi yang berfungsi dari antikodon ada di bawah ini. Contoh dari antikodon ini adalah AAG ya, di sini AAG. AAG. Lalu di mana? Di sini kan kita lihat bahwa asam amino itu terikat dengan tRNA. Nah, pelekatan dari asam amino itu lokasinya ada di ujung 3 aksen ini. Di situ sini 3 aksen ini. Misalnya di sini ACC seperti ini. Nah, contohnya seperti itu. Inilah pelekatan dari lokasi pelekatan dari asam amino ada di sini, sedangkan antikodonnya ada di bawah. Ini adalah struktur 2 dimensinya. Yang bawah adalah struktur 3 dimensi, bentuknya seperti ini. Antikodon ada di bagian bawah ini, antikodonnya. Sedangkan posisi pelekatan asam amino ada di bagian sini. Di bagian ingat pelekatan asam amino itu lokasinya di 3 aksen ya, bukan di 5 aksen. Posisinya di 3 aksen. Ini adalah struktur jika disimbolkan seperti ini. Antikodon di bawah, sedangkan di bagian sini adalah pelekatan dari asam aminonya. Jadi ini adalah 3 aksen di bagian sini. Dia terjadi pelekatan sehingga asam tRNA ini bisa berikatan dengan asam amino untuk selanjutnya masuk ke dalam ribosom. Garis besarnya seperti itu antara proses translasi dan struktur dari tRNA ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Atau misalnya kalau video ini terlalu cepat pengucapannya bisa juga dikurangi kecepatan playbacknya menjadi 0,75 karena kebanyakan ada beberapa yang bilang videonya terlalu cepat, maka bisa di slow motion di angka 0,75 ya. Di fitur YouTube itu ada.
Jika ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya yang lebih spesifik di biologi edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.